Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asyifa Nur Latifa dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu materi bahasa Indonesia, yakni diksi. Apa sih itu diksi? Diksi adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan satu kata-kata yang sesuai dengan makna, situasi, dan tujuan dari komunikasi. Selain itu, diksi juga bukan soal kata, tetapi diksi juga dapat membentuk gaya dan nuansa bahasa dari sang komunikan kepada sang pendengar. Oleh karena itu, terdapat lain yang dinamakan dengan diksi afektif. Terus, apa itu diksi afektif? Diksi afektif adalah diksi yang mengandung makna afektif, yaitu makna yang merefleksikan perasaan atau emosi terhadap lawan bicara atau sesuatu yang dibicarakan. Dari penjelasan diksi afektif tadi, teman-teman harus mengetahui bahwasanya dalam diksi afektif terbagi atas 3 jenis. Ada diksi halus, diksi netral, dan diksi kasar. Dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Pada slide berikut ini terdapat gambar jenazah. Gambar jenazah ini ada yang mengatakan bahwasanya dia meninggal, ada juga yang mengatakan bahwasanya dia mati, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya dia mempus. Ketiga kata ini itu memiliki makna yang sama, tetapi menurut diksi afektif ini dia terbagi atas 3 jenis. Untuk kata dia meninggal itu termasuk dalam diksi halus, karena diksi ini yaitu diksi yang biasa digunakan dalam bahasa formal atau bahasa resmi. Sedangkan dia mati itu termasuk dalam diksi netral atau diksi yang tidak formal, tetapi walaupun tidak formal, diksi ini masih bisa diterima oleh orang dan maknanya masih jelas dan bersifat objektif. Sedangkan dia mampus ini adalah salah satu jenis dari diksi kasar, yaitu diksi yang bisa jadi akan menghina atau diksinya itu kurang tepat dan tidak bisa diterima oleh orang-orang. Tetapi naasnya banyak orang yang menggunakan diksi ini. Selanjutnya, diksi berdasarkan maknanya. Jadi diksi berdasarkan makna terbagi atas 2 bagian. Ada diksi denotatif dan diksi konotatif. Diksi denotatif adalah diksi yang memiliki arti yang sama dengan katanya. Dan diksi ini banyak terdapat dalam kamus-kamus bahasa Indonesia. Sedangkan diksi konotatif adalah diksi yang tidak memiliki arti yang sama dengan katanya atau frasanya. Jadi diksi ini itu memiliki nilai, rasa, dan emosi yang terkandung dalam kata atau frasanya. Contohnya, teman-teman bisa lihat pada slide berikut. Pada slide ini terdapat gambar bunga dan gambar wanita. Bunga dalam arti denotatif itu berbeda dengan bunga desa dalam artian konotatif. Dalam makna denotatif, bunga itu berarti tanaman. Sedangkan dalam artian konotatif, bunga desa itu berarti seseorang yang cantik di desa tersebut. Inilah yang membedakan antara makna denotatif dan makna konotatif. Selanjutnya, jenis diksi berdasarkan leksikal. Jenis diksi berdasarkan leksikal terbagi atas 8 bagian. Ada sinonim, ada antonim, ada homonim, ada homograf, ada homofon, ada polisemi, ada hipernim, dan ada hiponim. Jadi 8 bagian itu memiliki arti yang berbeda. Contohnya sinonim. Sinonim yaitu kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya senang dengan bahagia,
sedih dengan berduka, dan lain sebagainya. Yang kedua, antonim. Antonim yaitu kata yang memiliki makna yang berlawanan. Contohnya, kecil dan besar, tinggi dan pendek, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu homonim. Homonim yaitu kata yang memiliki pelafalan dan ejaan yang sama tetapi maknanya yang berbeda. Contohnya kata bulan. Kata bulan juga bisa berarti satelit yang mengitari bumi. Sedangkan bulan juga berarti nama orang atau waktu sebulan. Sedangkan homofon. Homofon yaitu kata yang memiliki pelafalan yang sama tetapi ejaan dan maknanya yang berbeda. Contohnya bank. Bank bisa berarti tempat penyimpanan uang, sedangkan bank yang berakhiran ng berarti panggilan untuk kakak atau abang. Selanjutnya homograf. Homograf yaitu kata yang ejaannya sama tetapi pelafalan dan maknanya yang berbeda. Contohnya kata tahu. Kata tahu itu berarti makanan, sedangkan tahu juga bisa berarti mengetahui sesuatu. Selanjutnya polisemi. Polisemi yaitu kata yang memiliki makna lebih dari satu makna. Contohnya bunga bisa berarti tanaman, sedangkan bunga juga bisa berarti keuntungan dari bank. Hipernim adalah kata yang maknanya mencangkup kata-kata lain yang lebih spesifik. Contohnya, hewan adalah hipernim dari gajah, singa, dan kuda. Sedangkan yang terakhir, hiponim. Hiponim yaitu kata yang maknanya lebih spesifik dan merupakan bagian dari hipernim. Contohnya, gajah hiponim dari hewan. Selanjutnya, diksi dalam membentuk suasana dan gaya bahasa. Diksi dalam membentuk suasana dan gaya bahasa dapat mempengaruhi komunikasi seseorang. Yang pertama, diksi dapat menciptakan atmosfer tertentu dalam komunikasi, misalnya komunikasi santai, formal, ataupun emosional. Yang kedua, diksi juga dapat membangun karakter pada seseorang. Jadi saat kita berkomunikasi, diksi yang kita pilih itu akan membangun karakter pada diri kita sendiri. Yang ketiga, diksi juga dapat membentuk gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, dan idiom. Lalu, apa itu personifikasi, idiom, dan metafora? Baik teman-teman, agar teman-teman lebih paham mengenai tentang metafora, personifikasi, dan idiom, teman-teman bisa lihat pada slide berikut. Pada slide ini, teman-teman bisa melihat masing-masing bahwasanya ada 3 gambar. Pada gambar pertama mengatakan Dewi Malam telah tiba. Dewi Malam telah tiba ini termasuk dalam metafora, di mana metafora merupakan majas yang memiliki dua hal yang terbentuk dari dua hal yang berbeda, tetapi tanpa menggunakan kata hubung seperti atau bagai. Jadi katanya itu dibuat seolah-olah hidup. Misalnya Dewi Malam telah tiba. Dewi Malam ini diartikan sebagai bulan tersebut. Jadi bulan telah tiba diartikan sebagai Dewi Malam telah tiba. Gambar kedua yaitu dedaunan berbisik di tengah hembusan angin yang menerpa pepohonan. Kata ini termasuk dalam personifikasi. Jadi personifikasi itu merupakan kata-kata yang dibuat di mana diberikan sifat manusia kepada objek tersebut sehingga objek tersebut seolah-olah hidup. Yang diberikan sifat manusia pada objek ini yaitu daun tersebut. Daun diberikan sifat seperti manusia yaitu berbisik sehingga kata-kata ini menjadi lebih hidup.
Kata yang ketiga yaitu panjang tangan. Panjang tangan ini termasuk ke dalam bentuk idiom. Idiom itu berbeda dari metafora ataupun personifikasi. Kalau idiom itu adalah kata yang makna ataupun ejaan dan pelafalannya itu sangat berbeda dari artinya. Idiom itu hanya bisa diketahui oleh penutur asli bahasa Indonesia. Untuk orang-orang luar mungkin akan kesulitan untuk memahami dari idiom tersebut. Contohnya pada kata ini, panjang tangan. Kalau orang luar mendengar panjang tangan ini pastinya akan mengartikan bahwasanya panjang tangan ini adalah orang yang memiliki tangan yang panjang. Sedangkan arti sebenarnya dari idiom ini yaitu panjang tangan adalah orang yang suka mengambil barang orang atau pencuri. Jadi kesulitan dari idiom ini yaitu idiom hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang penutur asli bahasa Indonesia. Sedangkan orang-orang yang berada di luar Indonesia mungkin akan kesulitan untuk memahami dari idiom tersebut. Selanjutnya, tips memilih diksi yang efektif dan menarik. Jadi ada beberapa tips yang dapat digunakan agar kita dapat memilih diksi yang efektif dan menarik. Yang pertama, sebelum berkomunikasi, kita harus mengetahui siapa dan apa tujuan kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Sehingga itu akan memudahkan kita untuk memilih diksi yang tepat saat kita berkomunikasi. Yang kedua, kita harus melihat kondisi siapa yang kita ajak berkomunikasi. Ketika kita mengajak berkomunikasi kepada anak-anak, ya kita harus menggunakan bahasa yang lebih ramah dan bersifat ceria. Sedangkan ketika kita berkomunikasi dengan orang dewasa, ya kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan dan lebih formal. Selanjutnya, yaitu menggunakan diksi yang tidak ambigu, yaitu tidak bertele-tele dalam menggunakan diksi, agar orang yang kita ajak berbicara itu paham akan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, ketepatan dalam penggunaan diksi. Ketepatan dalam penggunaan diksi yaitu tidak mencampur adukan antara bahasa diksi dari bahasa gaul dengan diksi bahasa formal, sehingga orang akan lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, ketika kita berkomunikasi dengan orang sekitar kita yang mungkin dari satu kampung kita, ya mungkin kita akan menggunakan diksi yang biasa kita gunakan sehari-hari, sehingga orang-orang akan lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin teman-teman sudah bosan mendengarkan materi saya, maka cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dipahami dan bisa menjadikan pembelajaran kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.